Polda Jambi melarang kapal penabrak jembatan Auduri 1 untuk berlayar. Kasus malpraktik, ID Provinsi Jambi minta dokter Rumah Sakit Royal Prima Kooperatif. 2 CJH asal kota Jambi menunda keberangkatan haji pada tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Rabu 15 Mei 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, banjir melanda sejumlah desa di 2 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sarolangun. Tingginya intensitas hujan di hulu Sungai Batang Limun menyebabkan ratusan rumah dan areal persawahan terdampak banjir. Banjir yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Cerminan Gedang dan Limun, Kabupaten Sarolangun, diakibatkan tingginya intensitas hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Sarolangun, Yen Aswadi mengatakan, banjir di Kecamatan Limun terjadi di Desa Pulau Pandan dan Muara Limun. Sementara di Kecamatan Cerminan Gedang terjadi di Desa Lubuk Resam. Banjir yang terjadi pada Senin lalu merendam sekitar 160 rumah warga. Banjir kembali terjadi pada Selasa kemarin sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Merendam rumah warga di Desa Lubuk Bedorong, Temalang, Pancakarya, Demang, dan Desa Pulau Pandan. Desa Pulau Pandan dan Desa Morolimun di Kecamatan Limun merupakan kawasan langganan banjir. Kecamatan Cenggi dan Kecamatan Limun. Kemarin terjadi banjir juga di Kecamatan Limun di Desa Lubuk Lorong. Itu ada 3 desa. Banjir tak hanya merendam rumah penduduk, namun juga merendam areal persawahan masyarakat di Desa Pulau Pandan dan Kecamatan Cerminan Gedang. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Keinformasi lainnya, saudara, penyidik di Polairut Polda Jambi masih memeriksa ketiga kru kapal penabrak tiang pengaman jembatan Auduri 1. Penyidik juga mengeluarkan larangan berlayar bagi kapal dan tongkang tersebut. Insiden kecelakaan kapal tongkang yang menabrak tiang pelindung jembatan Auduri 1 masih dalam proses pemeriksaan. Sejumlah instansi yang terdiri dari BPJN, BPTD, KSOP, dan agen kapal turut dimintai keterangan oleh penyidik di Polairut Polda Jambi. Polisi juga masih memeriksa ketiga kru kapal untuk dimintai keterangan. Saat ini penyidik telah melayangkan surat ke KSOP untuk melarang kapal tongkang berlayar. Penyidik juga meminta KSOP tidak mengeluarkan surat persetujuan berlayar untuk kapal tongkang tersebut. Ini untuk das mengalami pasang ya, jadi harus agak lumayan sedikit. Yang jembatannya tadi kita datang ke TKP, ada pendernya kurang lebih 4 ya. Yang paling parah 1, kemudian yang 3-nya kita ngiring itu. Hingga saat ini kapal tugboat dengan tongkang masih disandarkan di wilayah kawasan Talangduku, Kabupaten Muaro Jambi. Selain masih melakukan proses pemeriksaan, penyidik juga akan memeriksa pemilik kapal. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Menyikapi insiden tiang pengaman jembatan Batanghari 1 yang rusak akibat ditabrak tongkang angkutan batu bara, Gubernur Al-Haris meminta perusahaan untuk bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut. Gubernur Al-Haris menyikapi insiden robohnya tiang pengaman atau fender jembatan Batanghari 1 akibat ditabrak tongkang angkutan batubara pada Senin lalu. Al-Haris meminta perusahaan untuk bertanggung jawab memperbaiki kerusakan fender jembatan tersebut. Komitmen dari perusahaan untuk bertanggung jawab menjadi jaminan utama masih dibukanya jalur sungai untuk angkutan batubara. Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya untuk memperbaiki tata kelola distribusi batubara agar memberikan rasa nyaman bagi masyarakat. Perbaikan maupun evaluasi akan terus dilakukan untuk mencapai tata kelola distribusi batubara yang optimal
baik untuk distribusi pada jalur darat maupun jalur sungai yang saat ini menjadi solusi jangka pendek untuk menghindari kemacetan lalu lintas di jalan umum. Al-Hadis menyadari optimalisasi jalur sungai belum sepenuhnya siap. Karena itu, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi harus segera memaksimalkan kelengkapan jalur sungai dengan memasang rambu-rambu dan menyiapkan pos-pos pengawasan. Dan kita juga minta, ada kemarin pengusahanya malah tidak tanggung jawab. Habis menabrak, mereka tidak mengakui itu tongkang siapa. Nah, maka kita kumpulkan hari ini dengan harapan teman-teman kita pengusaha juga punya rasa tanggung jawab. Kalau memang tongkang mereka menabrak, dia harus bertanggung jawab. Berdasarkan penjelasan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Jambi, vendor jembatan Batanghari 1 mengalami kerusakan pada sejumlah bagian. Dari hilangnya satu vendor pada pilar 6, serta kerusakan vendor pada pilar 4 dan vendor pada pilar 5. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sejak penggunaan jalur sungai dioptimalkan sebagai alur distribusi batubara, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi mencatat sudah ada 3 insiden tongkang angkutan batubara yang menabrak tiang pengaman sejumlah jembatan. Kejadian tertabrak soal. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi mencatat, sejak penggunaan jalur sungai dioptimalkan sebagai alur distribusi angkutan batubara, sudah ada 3 insiden tongkang angkutan batubara yang menabrak tiang pengaman atau vendor sejumlah jembatan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, John E. Kapowa menjelaskan, insiden pertama terjadi pada jembatan Tembesi, kemudian insiden kedua tertabraknya vendor jembatan Gentala Arash, dan insiden ketiga yakni terjadi pada 13 Mei lalu, yang mengakibatkan sejumlah kerusakan pada tiang pengaman jembatan Batanghari 1. Pemerintah Provinsi Jambi bergerak cepat untuk menindaklanjuti insiden tongkang batubara yang menabrak sejumlah jembatan melalui rapat evaluasi operasional lalu lintas angkutan batubara melalui sungai. Dari hasil rapat evaluasi, perusahaan diminta untuk bertanggung jawab dan segera memperbaiki kerusakan tiang pengaman jembatan. Selain itu, Pemprov Jambi juga telah menyiapkan klausul fakta integritas bagi pengusaha tongkang angkutan batubara untuk berkomitmen dan bertanggung jawab jika insiden serupa kembali terulang. Yang pertama di Tembesi, kemudian 2 kali di jembatan Batanghari 2. Ulangi Batanghari 1 maksudnya. Ya, tapi semuanya menangani vendor. Tidak. Kemarin pasca kejadian, kami sudah koordinasi, Pol Air sudah menahan, kami sudah ke lokasi, sudah beroperasi, dan hari juga kami sudah ambil keterangan teman-teman di Polres dan menyampaikan akan penyelesaian daripada tindak lanjut rapat ini. Untuk memaksimalkan tata kelola distribusi batubara melalui jalur sungai, pemerintah Provinsi Jambi akan segera mengeluarkan aturan baku terkait batas ukuran kapal tongkang maupun aturan pendukung lainnya melalui peraturan gubernur. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kebijakan pemerintah mengalihkan lalu lintas angkutan batubara dari jalan raya ke Sungai Batanghari perlu dikaji ulang. Pengalihan dinilai berpotensi merusak fasilitas negara hingga sumber mata air bagi masyarakat pesisir. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Provinsi Jambi kembali mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait aktivitas batubara di aliran Sungai Batanghari. Kebijakan itu dikarenakan masih ditemukannya sejumlah permasalahan dari aktivitas transportasi batubara di aliran Sungai Batanghari. Manajer Kajian Walhi Jambi Dwinanto mengatakan, kebijakan aktivitas transportasi batubara di Sungai Batanghari perlu dikaji ulang oleh seluruh pihak. Hal itu dikarenakan adanya sejumlah insiden aktivitas tambang batubara yang menabrak tiang pengaman jembatan. Nah, melihat praktek tata kelola yang sekarang ada di Jambi, tata kelola khususnya tata kelola industri batubara ini masih banyak yang harus diperbaiki. Nah, terakhir itu kan pilihan pemerintah gitu ya, mengalihkan batubara, pengangkutan batubara dari darat ke sungai. Ini kan berdasarkan adanya banyak peristiwa kecelakaan lalu lintas gitu ya. Dwinanto berharap pemerintah Provinsi Jambi dapat segera menyelesaikan permasalahan aktivitas angkutan batubara agar tidak merugikan masyarakat dan merusak lingkungan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan.
Ya saudara, ratusan calon Panwascam Kabupaten Merangin ikuti tes tertulis. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih setia bersama kami di Jambi hari ini. 106 calon panitia pengawas pemilu kecamatan Panwasluca mengikuti tes tertulis di SMK Negeri 1 Merangin. Ujian dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test CAT dan esai dibagi dalam 3 sesi. Bawaslu Kabupaten Merangin menggelar tes tertulis untuk calon panitia pengawas pemilu kecamatan atau Panwasluca. Tes tertulis yang digelar di SMK Negeri 1 Merangin itu diikuti oleh 106 peserta. Dari 106 peserta, tim Pokja pembentukan Panwasluca membagi peserta dalam 2 lokal. Masing-masing lokal diawasi 2 pengawas ujian. Ujian dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT dan esai itu dibagi dalam 3 sesi. Sesi pertama dimulai pada pukul 9 hingga 11.15 waktu Indonesia Barat. Sesi kedua dimulai pukul 11.45 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan sesi ketiga pada pukul 14.30 hingga 16.45 waktu Indonesia Barat. Ya, ujian tertulis ini ada 2 metode. Pertama metode sokratif yang dilaksanakan selama 90 menit. Kemudian dilanjutkan dengan esai, menjawab pertanyaan-pertanyaan esai dengan waktu 45 menit. 106 peserta yang mengikuti tes tertulis akan disaring menjadi 2, 4, dan 6 calon per kecamatan yang akan mengikuti tahapan berikutnya. Hasil seleksi tes tertulis akan diumumkan pada 17 Mei mendatang, sedangkan tahapan wawancara akan berlangsung pada 18 hingga 20 Mei mendatang. Ramadan Cerbita Kasah, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Sarolangun menggelar CAT yang diikuti 79 calon Panwascam. Rekrutmen calon anggota Panwascam pada Pilkada tahun ini menggunakan 2 metode, yakni existing atau evaluasi dan pendaftaran baru. Seleksi Computer Assisted Test CAT bagi calon anggota pengawas pemilu kecamatan dibagi dalam 4 sesi. Tes CAT yang digelar di Laboratorium SMK Negeri 4 Sarolangun itu diikuti oleh 79 calon Panwascam. Ketua Bawaslu Kabupaten Sarolangun Mudrika mengatakan, tes CAT digelar untuk menjaring calon anggota Panwascam yang akan bertugas pada pemilihan kepala daerah serentak 27 November mendatang. Meski terjadi kendala teknis pada hari pertama, namun pelaksanaan tes CAT berlangsung lancar. Peserta yang tidak hadir dan tanpa keterangan pada pelaksanaan tes CAT langsung dinyatakan gugur. Peserta yang lolos nantinya berdasarkan hasil rankingan nilai tertinggi. Sesuai kebutuhan, masing-masing kecamatan akan diisi 2 peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi. Sementara 2 peserta lainnya akan menjadi cadangan ketika ada pergantian antar waktu PAW. Dari 70 orang ini hanya 1 kecamatan yang tidak memiliki kuota perempuan, yaitu Kecamatan Pau. Selebihnya ada kuota perempuannya 30%. Dari pantauan pagi ini di sesi pertama ada 3 orang yang peserta tidak hadir yang tanpa alasan. Rekrutmen calon anggota Panwascam pada Pilkada Serentak 2024 menggunakan 2 metode, yakni existing atau evaluasi dan pendaftaran baru. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, calon PPS yang dinyatakan memenuhi persyaratan selanjutnya akan mengikuti tahapan tes tertulis. Tahapan kedua itu akan digelar di 2 tempat dengan pembagian klaster kecamatan. Bahar Selatan dan Sungai Bahar itu terletak di SMK 2 Negeri. KPU Kabupaten Muaro Jambi telah mengumumkan nama calon panitia pemungutan suara atau PPS yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi. Dari 1.132 calon PPS yang mendaftar, hanya 1.118 yang berhak mengikuti tahapan tes tertulis. Pelaksanaan seleksi tertulis dengan metode Computer Assisted CAT akan digelar di 2 tempat dengan pembagian klaster kecamatan. Bagi calon PPS dari Kecamatan Jambi Luar Kota, Kumpe Ulu, Kumpe Ilir, Mestong, Marosebo, Sekernan, Sungai Gelam, dan Taman Rajo,
Pelaksanaan tes akan digelar di salah satu universitas dalam wilayah Kota Jambi. Tes tertulis akan dilaksanakan selama 2 hari, mulai 17 hingga 18 Mei 2024. Sementara Kecamatan Sungai Bahar, Bahar Utara, dan Bahar Selatan, pelaksanaan tes akan digelar di SMK Negeri 2 Moro Jambi pada 18 Mei mendatang. Ya, ada KTP-nya yang bukan wilayahnya, ada surat kesehatan yang lengkap. Nanti dibagi per sesinya nanti ada sesi 1, 2, nanti ada kelas lagi. Nah, sesi 1 ada beberapa kelas, sesi 2 ada beberapa kelas. Para calon PPS yang akan mengikuti tes tertulis diwajibkan hadir 30 menit sebelum ujian. Peserta harus membawa kartu tanda penduduk serta kartu pendaftaran di lokasi ujian. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Jelang pelaksanaan pilkada yang akan digelar pada bulan November mendatang, sebanyak 498 orang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagai anggota panitia pemungutan suara desa dan kelurahan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Sungai Penuh telah melaksanakan tahapan seleksi administrasi calon anggota panitia pemungutan suara di tingkat desa kelurahan. Sebanyak 501 orang telah mendaftar diri di aplikasi Siakba KPU, namun 3 diantaranya dinyatakan tidak lulus administrasi. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Sungai Penuh, Jumira Lestari mengatakan, untuk tahapan selanjutnya akan dilaksanakan seleksi Computer Assist Test atau CAT yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 hingga 18 Juni mendatang. Yang mendaftar ikut seleksi PPS di Kota Sungai Penuh. Untuk pendaftar seleksi ad hoc PPS melalui aplikasi Siakba itu berjumlah 501 orang. Jumiral juga menambahkan, untuk kebutuhan PPS per desa kelurahan sebanyak 3 orang, dengan jumlah keseluruhan 207 orang yang akan tersebar di 69 desa kelurahan di Kota Sungai Penuh. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, masih terkait pelaksanaan pemilu 2024, 4 tersangka kasus dugaan pelanggaran pemilihan umum di Kabupaten Sarolangun segera disidang. Dan untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Ashar Fatalangi. Halo, selamat sore Ashar. Kapan kasus 4 tersangka pelanggaran pemilu itu dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sarolangun? Baik, terima kasih Pika. Ya, pemirsa dan kasus dugaan pelanggaran pemilihan umum yang terjadi di Kabupaten Sarolangun beberapa pekan yang lalu hingga saat ini proses kasus perkara tersebut terus berlanjut. Hal ini dikarenakan berkas perkara 4 orang tersangka yang telah sebelumnya ditetapkan oleh tim Gakumdu dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi telah memasuki P21 atau penyerahan dari penyidik kepolisian ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi. P21 yang dilakukan oleh penyidik kepolisian Polda Jambi ini setelah berkas perkara tersebut sebelumnya dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan pelengkapan berkas perkara sebelum dikembalikan ke Jaksa Penuntut dan akan diserahkan ke Pengadilan Negeri Sarolangun, mana 4 orang ini nantinya akan mengikuti proses persidangan di Kabupaten Sarolangun. Kasih Penkum Kejaksaan Negeri Jambi Leksi Patarani saat dikonfirmasi mengatakan berkas 4 orang tersangka ini telah diterima oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Jambi dan Kejaksaan Negeri Jambi. Nantinya tim dari Kejaksaan akan melakukan pembacaan dan penelitian secara langsung berkas perkara ini sebelum akan dilimpah ke Pengadilan Negeri Sarolangun. Demikian, Kak. Ya, terima kasih Ashar atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Selamat sore. Sementara itu, Saudara, KPU Batanghari masih melakukan revisi penggunaan anggaran dana hibah pilkada tahun 2024. Revisi penggunaan anggaran itu membuat proses pencairan 60% dana hibah pilkada belum dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Meski tahapan persiapan pilkada Batanghari sudah mulai dilakukan KPU Batanghari, namun proses pencairan dana hibah pilkada yang diberikan Pemkab belum 100% dicairkan. Dari jumlah anggaran 23,7 miliar rupiah,
Masih terdapat 60% dana hibah yang belum ditransfer ke rekening KPU Batanghari. Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan, keterlambatan pencairan dana hibah itu dikarenakan adanya revisi penggunaan biaya pilkada yang dilakukan KPU. Revisi penggunaan anggaran itu membuat pengajuan berkas sisa dana hibah belum dapat dilakukan. Yang 60% kita masih dalam proses. Insya Allah hari ini sudah kita ajukan ke Pemda melalui Kesbangpol. Itu nanti akan kita proses. Kami mohon nanti kepada Pemda untuk segera mencairkan uang yang sisa 60%. Itu memang tahapan pilkada kami sudah jalan. Ahmad Halim menargetkan dana hibah pilkada telah diterima 100% pada bulan ini, mengingat telah terbentuknya badan ad hoc yang akan bekerja untuk menyiapkan pelaksanaan pilkada serentak pada 27 November mendatang. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Terbukti membela diri, polisi bebaskan tersangka penganiayaan begal di Tanjung Jabung Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda bergabung bersama kami dalam segmen informasi seputar Haji 1445 Hijriah. Saudara, 2 calon jemaah haji Kota Jambi terpaksa menunda keberangkatan pada tahun ini. Mereka dipastikan tidak bisa berangkat setelah dinyatakan sakit dan masa pendidikan dinas. Iya. 2 calon jemaah haji asal Kota Jambi terpaksa menunda jadwal keberangkatan haji tahun 2024. 2 CJH tersebut yakni Ernawati karena faktor sakit dan Siti Nanda karena sedang mengikuti pendidikan dinas di salah satu instansi, sehingga keduanya harus menunda keberangkatan. Kepala Kantor Kemenak Kota Jambi, Rahman, mengatakan pihaknya sudah melaporkan hal tersebut ke Kanwil Kemenak Provinsi Jambi. Kemudian akan ditindaklanjuti oleh Kanwil apakah harus diganti dengan calon jemaah haji lain atau tidak. Dengan demikian, jumlah kuota calon jemaah haji Kota Jambi menjadi berkurang. Dari 791 orang menjadi 789 orang yang akan berangkat pada tahun ini. Dari 791 ini, ternyata ada 2 orang yang tunda pemberangkatannya, dan insya Allah tahun depan dia akan berangkat. Nanti kita panggil, kita minta untuk melengkapi administrasi. Yang pertama, Ernawati kena alasan sakit dan tidak memenuhi syarat lah untuk diberangkatkan. Kemudian yang kedua ada Siti Nanda Herliani SH. Jadi dinyatakan lulus di Kejaksaan dan beliau ikut pendidikan di sana karena tumburan dengan jadwal pemberangkatan haji. Maka beliau ditundakan berangkatnya untuk tahun depan. Nah, mudah-mudahan saudara kita yang 2 orang ini, baik yang sakit mudah-mudahan sembuh, kemudian yang Siti Nanda Herliani mudah-mudahan insya Allah tahun depan dia siap untuk diberangkatkan. 2 CJH yang batal berangkat tahun ini akan kembali diberangkatkan pada tahun 2025 mendatang. Kantor Kemenak Kota Jambi akan menyiapkan semua syarat CJH tersebut. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Ikatan Dokter Indonesia IDI meminta dokter Rumah Sakit Royal Prima Auto Kooperatif dalam penyidikan kasus dugaan malpraktik. IDI berharap kasus malpraktik itu dapat segera selesai. 6 bulan berlalu, kasus dugaan malpraktik di Rumah Sakit Royal Prima tidak kunjung rampung. Kasus yang menewaskan seorang bayi berusia 1,5 tahun bernama Al-Fatih Rizky Ananda itu belum juga terungkap. Penyidik mengaku saksi yang diperiksa dalam kasus ini belum mencukupi karena sejumlah saksi belum memenuhi panggilan polisi. Ikatan Dokter Indonesia IDI meminta anggotanya yang dipanggil dalam kasus ini untuk kooperatif dan memenuhi panggilan. Hal itu agar proses penyidikan tidak berlarut-larut dan segera selesai. Namun, organisasi profesi kedokteran ini tidak dapat mengintervensi pihak rumah sakit di mana dokter tersebut bekerja. Sejauh ini, IDI Provinsi Jambi hanya dapat mengawal dan membantu para dokter yang terlibat dalam kasus tersebut.
Selain itu, kasus ini telah ditangani oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan dalam proses pemeriksaan. Sebelumnya, kasus dugaan malpraktik terjadi di Rumah Sakit Royal Prima. Seorang bayi berusia 15 bulan bernama Al-Fatih Rizky Ananda meninggal dunia setelah mendapatkan penanganan medis di rumah sakit tersebut pada Oktober 2023. Ibu korban yang merupakan warga perumahan Villa Ratu Mas, Kelurahan Talang Bakung, Palmerah, Kota Jambi, membuat laporan ke polisian. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Polisi akhirnya resmi membebaskan tersangka penganiayaan yang berujung tewasnya pelaku begal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pembebasan tersangka itu setelah polisi menghentikan kasusnya. Dia nyuruh. Ya. Kasus penganiayaan yang berujung tewasnya pelaku begal akhirnya dihentikan penyidik Polres Tanjung Jabung Barat dan Ditreskrimum Polda Jambi. Tersangka penganiayaan Vicky dan LH akhirnya dibebaskan penyidik setelah hasil gelar perkara pada Selasa sore kemarin. Penyidik memastikan dari bukti yang dikumpulkan, tersangka terbukti membela diri dan tidak berbuat pidana. Saksi ahli pidana hingga tim laboratorium forensik Polri juga dilibatkan dalam kasus tersebut. Polisi memastikan proses perkara ini telah dihentikan serta telah membebaskan Vicky dan LH. Polisi saat ini masih menyelidiki perkara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh korban. Perkembangan sampai saat ini kita sudah berkoordinasi dengan Polres Tanjung Barat yang menangani perkaranya dengan perwiranya bahwa mengatakan hari ini akan dilaksanakan gelar perkara SP3 penghentian proses penyidikannya dan si tersangka akan segera dilepaskan. Sebelumnya, Vicky dan LH hendak mengambil gaji ke PT Bukit Kausar di STUD Desa Taman Raja, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Saat di tengah jalan pulang, keduanya dihadang oleh Edo dan Hardi. Terjadi perkelahian antara mereka yang berujung tewasnya Edo, sedangkan Hardi kritis dan dibawa ke rumah sakit. Setelah peristiwa tersebut, Vicky dan LH menyerahkan diri ke Polsek Tungkal Ulu dan akhirnya dijadikan tersangka serta dijerat pasal 531 KUHP tentang penganiayaan yang berujung tewasnya seseorang. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, 2 orang penghuni hotel di kawasan Jelutung, Kota Jambi diamankan petugas kepolisian. Kedua pria ini dinyatakan positif narkoba dari hasil uji sampel urin. Kepolisian daerah Jambi kembali menggelar razia penyalahgunaan narkoba di sejumlah titik rawan di Kota Jambi. Kegiatan razia ini dilakukan guna meminimalisir terjadinya peredaran narkoba di Provinsi Jambi. Dari razia itu, petugas kepolisian mengamankan 2 orang pria yang positif konsumsi narkoba. Pria itu diamankan dari salah satu kamar hotel di kawasan Jelutung, Kota Jambi. Dari hasil pemeriksaan sampel urin, ditemukan kedua pria tersebut positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Guna menindaklanjuti kejadian tersebut, kedua pria langsung dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polres Narkoba telah mengamankan 2 orang laki-laki yang berada dalam hotel dan berdasarkan hasil tes urin positif menggunakan amfetamin atau jenis sabu. Dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Narkoba, namun hasil tes pemeriksaan belum. Razia penyalahgunaan narkoba akan terus ditingkatkan petugas kepolisian hingga beberapa hari ke depan dengan harapan kasus penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jambi dapat diminimalisir. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. 2 kafe remang-remang yang beroperasi tanpa izin disegel petugas gabungan Satpol PP Kota Jambi karena meresahkan masyarakat. Selain menyegel kafe tersebut, petugas juga menyita ratusan botol miras yang dijual tanpa izin. Buka. Bawa. Ratusan botol miras dari 2 kafe di kawasan Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi disita petugas Satpol PP Kota Jambi pada Selasa malam. Penyitaan ini dilakukan petugas setelah mendapatkan laporan dari masyarakat terkait aktivitas penjualan minuman keras di lokasi tersebut. Minuman keras golongan A tersebut disita setelah pemilik tidak dapat menunjukkan izin edar ke petugas Satpol PP Kota Jambi. Kabid Penegak Perda Satpol PP Kota Jambi, Andrian Syafitra, mengatakan,
Kedua kafe tersebut sebelumnya telah dilakukan tindakan namun masih beroperasi tanpa mengantongi izin untuk menjual minuman beralkohol golongan A. Selain menyita ratusan minuman keras, petugas juga turut menyegel tempat usaha tersebut. Lanjutin laporan masyarakat, yang mana di Kecamatan Lampurajo ada 2 kafe, bisa kita katakan remang-remang, yang sudah merasakan masyarakat melakukan penyegelan. Jadi ada 2 kafe yang kami segel, kami tutup untuk malam ini. Razia ini akan terus ditingkatkan petugas Satpol PP Kota Jambi dan akan menindak tegas bagi para pelaku usaha yang nekat menjual minuman keras tanpa izin edar. Asyar dari Jambi melaporkan. Berbagai upaya dilakukan Puskesmas Simpang 4 Sipin Kota Jambi untuk mendeteksi penyakit tidak menular atau PTM sejak dini di lingkungan masyarakat. Selain penyuluhan, Puskesmas Simpang 4 Sipin juga melakukan screening kesehatan, penerapan kawasan bebas asap rokok di instansi yang masuk wilayah kerjanya, termasuk TVRI Stasiun Jambi. Berbagai upaya dilakukan Puskesmas Simpang 4 Sipin Kota Jambi untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif. Selain penyuluhan, Puskesmas Simpang 4 Sipin juga melakukan screening kesehatan, penerapan kawasan bebas asap rokok di instansi yang masuk wilayah kerjanya termasuk TVRI Stasiun Jambi. Kegiatannya digelar secara outdoor di TVRI Stasiun Jambi pada Rabu pagi, diikuti antusias oleh para pegawai. Kepala Puskesmas Simpang 4 Sipin, Dr. Teti Aristianti mengatakan, penyuluhan dan screening kesehatan digelar untuk mendeteksi penyakit tidak menular atau PTM sejak dini di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan kerja. Melalui screening kesehatan, pegawai dapat mengetahui kondisi kesehatannya. Dari hasil screening sementara yang telah dilakukan di beberapa instansi, banyak ditemukan pegawai dengan gejala awal diabetes dan hipertensi. Selain disebabkan pola makan, 2 penyakit tidak menular itu juga disebabkan pola kerja yang tidak seimbang. Hari ini pada tanggal 15 Mei 2024 kami dari Puskesmas Simpang 4 Sipin melakukan kegiatan screening PTM, di mana kegiatan ini adalah merupakan suatu sistem dan program kerja dari Puskesmas dan khususnya juga dari Kemenkes serta Dinas Kesehatan Kota Jambi untuk melakukan screening atau pemeriksaan untuk kepada institusi. Dalam hal ini ke TVRI kami meriksa seluruh staf dan pegawai untuk dilakukan pemeriksaan seperti tekanan darah, kadar gula darah, dan juga untuk menerapkan KTR ya, kawasan tanpa rokok, dengan pemeriksaan kadar CO, karbon monoksida melalui alat yang sudah disiapkan oleh Puskesmas. Kepala Tim Perencana dan Pengendali Program TVRI Stasiun Jambi, M. Sasi mengatakan, kegiatan itu sangat bermanfaat bagi para pegawai TVRI Stasiun Jambi agar dapat mengetahui secara dini penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan asma. Kami dari TVRI Jambi sangat berterima kasih sekali dengan adanya program dari pihak Dinas Kesehatan Kota Jambi dalam hal ini yang dilakukan oleh Puskesmas Simpang 4 Sipin Kota Jambi. Kegiatan ini sangat bermanfaat khususnya bagi karyawan-karyawan TVRI Jambi agar lebih mengetahui secara dini tentang kesehatan tubuh mereka. Di sini ada pemeriksaan seperti gula darah dan juga massa otot tubuh, dan khususnya bagi teman-teman yang perokok, mungkin disinilah kita bisa sadar untuk paling tidak mengurangi rokok kita, dan bahkan kalau bisa kita berhenti merokok sama sekali demi kesehatan kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dari pihak Puskesmas Simpang 4 Sipin atas sosialisasi yang dilakukan ini. Selain pemeriksaan gula darah, screening kesehatan itu juga mengecek tensi atau tekanan darah, serta deteksi dini gangguan mental dan emosional. Yaji Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Kuala Tungkal berangsur turun seperti cabai dan bawang merah. Meski demikian, diprediksi kebutuhan bahan pokok ini bisa kembali naik saat mendekati Idul Adha. Meski saat ini harga bahan pokok seperti bawang merah dan cabai merah berangsur turun, namun bukan berarti tidak akan kembali mengalami kenaikan. Harga kebutuhan bahan pokok akan selalu berfluktuasi. Setelah seorang pedagang di pasar tradisional Tanggorajo Ilir, Endang mengatakan, harga bawang merah dan cabai merah sejak beberapa hari terakhir berangsur turun.
Bawang merah saat ini berada di harga Rp45 hingga Rp48.000 per kilogram. Sebelumnya di harga Rp50.000 per kilogram. Untuk cabai merah yang sebelumnya sempat di harga Rp60.000 per kilogram, kini di harga Rp50.000 per kilogram. Sementara untuk jenis kebutuhan seperti sayur mayur tetap stabil. Harga cabai untuk hari ini 50, Bang. Itu agak turun ya? Agak turun, kemarin sempat 60. Kalau kayak bawang merah berapa? Bawang merah turun dikit, 48. 48 ya? Sebelumnya kan 50. Kayak kalau jenis-jenis kayak cabai lain tuh? Kalau cabai rawit tuh, rawit turun juga. Rawit tuh 40. Biasa kan rawit 50, sekarang 40, setan 40. Berarti ini berapa hari Kak turunnya nih? Turunnya sudah sekitar 5 harian. 5 harian ya? Kalau kayak jenis sayuran? Jenis sayuran stabil. Meski terkadang harga kebutuhan bahan pokok dan sembako fluktuatif, namun pemerintah kabupaten akan selalu berupaya ketersediaan bahan pokok serta sembako agar tetap tersedia di pasaran, khususnya untuk di tingkat pedagang. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Bungo Masyhuri menghadiri pembukaan MTQ ke-9 tingkat Kecamatan Jujuhan tahun 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara Bupati Bungo Masyhuri menghadiri pembukaan MTQ ke-9 tingkat Kecamatan Jujuhan tahun 2024. MTQ tingkat kecamatan ini diikuti sebanyak 10 dusun dengan jumlah 348 peserta dan 16 official. Pemerintah Kabupaten Bungo kembali menggelar MTQ tingkat kecamatan tahun 2024. Pelaksanaan MTQ kali ini digelar di Dusun Rantau Panjang, Kecamatan Jujuhan. MTQ ke-9 tingkat Kecamatan Jujuhan itu dibuka oleh Bupati Bungo Masyhuri. Dalam sambutannya, Masyhuri mengapresiasi pelaksanaan MTQ yang digelar di Dusun Rantau Panjang. Selain antusiasme masyarakat yang memadati arena MTQ, antusiasme juga terlihat di raut wajah para peserta. Masyhuri mengatakan pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan merupakan agenda rutin yang digelar Pemkab Bungo setiap tahunnya. Selain untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seni baca Al-Quran kepada generasi muda, MTQ tingkat kabupaten juga dilaksanakan untuk mencari bibit-bibit kori dan koriah muda yang akan mewakili Kabupaten Bungo pada perhelatan MTQ di tingkat Provinsi Jambi. MTQ tingkat Kecamatan Jujuhan ini diikuti 10 dusun dengan jumlah 348 peserta dan 16 official. Selain tilawatil Quran, MTQ ini juga memperlombakan 4 cabang lainnya, yakni Sahil Quran, Fahmil Quran, Hafznil Quran, dan Tartil Quran. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Kerinci Ashraf menyerahkan surat keputusan dan penandatanganan kontrak kerja untuk 773 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. P3K yang baru dilantik diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal. Penjabat Bupati Kerinci Ashraf menyerahkan SK sekaligus penandatanganan kontrak kerja untuk 773 orang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja seleksi tahun 2023 yang telah dinyatakan lulus. Penyerahan SK dan penandatanganan perjanjian kerja dilakukan langsung oleh PJ Bupati Ashraf kepada 773 orang yang dinyatakan lulus. Jumlah itu terdiri dari 552 tenaga pendidik atau guru, 149 tenaga kesehatan, dan 72 orang tenaga teknis. Ashraf mengatakan, menjadi P3K merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan fakta integritas yang telah ditandatangani. Kami menyerahkan SK pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang sudah selesai dilaksanakan untuk tahun 2023 dan penyerahannya SK-nya pada hari ini. Itu berjumlah 773. Ya, sebenarnya jumlahnya 777. Jadi 4 sedang berproses di kantor regional di BKN Palembang. Nah, ini tentu merupakan, tadi kami sampaikan, karena ini sebagian besar adalah guru,
kemudian ada tenaga kesehatan dan tenaga medis. Tentu kita berharap dengan penyerahan SK ini mereka betul-betul bisa sudah mulai melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, kemudian luruskan niat sehingga apa yang menjadi pekerjaan mereka akan mudah dikerjakan. Asraf berharap para P3K yang baru dilantik mampu menunjukkan seluruh kemampuannya dalam menjalankan tugas dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. 629 siswa dari berbagai tingkatan mulai dari SD hingga SMP sederajat mengikuti O2SN, FLS2N, dan GSI tahun 2024. Kegiatan yang digelar di GOR MT Kilama, Kecamatan Rimbo Tengah itu dibuka oleh Bupati Bungo Basuri. Pemerintah Kabupaten Bungo kembali menggelar Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional FLS2N, dan Gala Siswa Indonesia atau GSI tahun 2024. Tak hanya tingkat SD, kegiatan tahunan ini juga diikuti perwakilan pelajar tingkat SMP. Kegiatannya digelar di GOR MT Kilama, Kecamatan Rimbo Tengah itu dibuka oleh Bupati Bungo Masyuri. Masyuri mengatakan, selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan itu juga digelar sebagai wadah bagi para pelajar untuk menyalurkan bakat dan kreativitasnya. Pelajar yang mengikuti kegiatan ini merupakan para pelajar pilihan karena telah diseleksi di sekolah masing-masing. Masyuri meminta agar para peserta yang mengikuti kegiatan ini untuk mengeluarkan seluruh kompetensi yang dimiliki dengan menjunjung tinggi sportivitas. Peserta yang menjadi juara pada kegiatan ini akan menjadi utusan Kabupaten Bungo untuk mengikuti O2SN, FLS2N, dan GSI di tingkat Provinsi Jambi. Kegiatan O2SN tingkat Kabupaten Bungo, pertama kami menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat bertanding kepada anak-anak kita. Ini ada 6 perlombaan ya, 6 cabang yang diperlombakan. Jadi di olahraga ada 6 cabang, di seni juga ada 6 cabang. Mudah-mudahan kegiatan ini itu memberikan ruang gerak kepada anak-anak kita untuk tampil yang terbaik utusan dari kecamatan dan sekolahnya masing-masing. Kegiatan yang digelar selama 2 hari ini diikuti 629 peserta dari berbagai tingkatan, mulai SD hingga SMP sederajat. Kegiatan yang digelar di GOR MT Kilama, Kecamatan Rimbo Tengah itu memperlombakan 12 cabang perlombaan. Bukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan saya Chandrika Divani. Saya Ahmad Solihin bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.